Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hendrianto, NPM 2022-455024. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar saya, yaitu membangun sebuah mixed use dengan berbasis TOD. Saya mengambil lahan di Duku Atas. Pertama-tama dari latar belakang, Duku Atas merupakan salah satu kawasan strategis di Jakarta yang menjadi simpul utama integrasi moda transportasi publik seperti MRT, LRT, KRL, hingga Transjakarta. Sebagai kawasan yang dikembangkan dengan pendekatan Transit Oriented Development atau TOD, Duku Atas sangat berpotensi untuk menjadi pusat kegiatan urban yang dinamis, terutama bagi generasi muda berusia 21 hingga 35 tahun yang cenderung memiliki mobilitas tinggi, gaya hidup praktis, serta kebutuhan akan hunian dan ruang kerja yang fleksibel. Secara makro urban, Duku Atas memiliki posisi yang sangat strategis karena berada di koridor pusat bisnis Jakarta CBD dan terhubung langsung dengan berbagai kawasan penting lainnya. Potensi ini mendorong terbentuknya pola aktivitas kota yang bersifat mixed dan 24 jam live work play, di mana fungsi hunian, perkantoran komersial, dan rekreasi saling terintegrasi dalam satu kawasan. Selain itu, adanya ruang publik seperti plaza, jalur pedestrian, dan konektivitas antar moda transportasi membuat karakter kawasan sebagai lingkungan urban yang inklusif dan berorientasi pada manusia. Namun, dalam skala mikro, masih terdapat tantangan terkait bagaimana ruang-ruang tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik pengguna, khususnya generasi berusia 21 hingga 35 tahun. Kelompok ini memiliki karakter mobilitas tinggi, gaya hidup dinamis, serta kecenderungan untuk menginginkan ruang yang fleksibel, efisien, dan terintegrasi fungsional, tetapi juga adaptif terhadap perubahan gaya hidup dan perkembangan teknologi. Dan dari sisi mikro arsitektural, perancangan bangunan mixed di kawasan ini perlu memperhatikan aspek zoning ruang, retail komersial, semi publik, CO working space, dan privat hunian. Harus dirancang secara jelas namun tetap saling terhubung. Selain itu, pengolahan ruang transisi seperti lobby, sky garden, dan communal space menjadi penting untuk menciptakan interaksi sosial serta meningkatkan kualitas ruang hidup di dalam bangunan. Lalu lanjut ke rumusan masalah. Berdasarkan kondisi di kawasan Duku Atas sebagai simpul integrasi transportasi dan kawasan berbasis TOD, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut. Pertama itu, bagaimana merancang bangunan mixed use yang mampu mengoptimalkan potensi kawasan TOD di Duku Atas sebagai pusat aktivitas urban yang terintegrasi. Lalu yang kedua, bagaimana menciptakan hunian dan ruang kerja yang fleksibel serta adaptif terhadap kebutuhan generasi muda usia 21 hingga 35 tahun dengan mobilitas tinggi. Yang ketiga, bagaimana penerapan konsep arsitektural yang influensif dan kontekstual terhadap tren gaya hidup serta budaya urban dalam perancangan bangunan. Lalu ada tujuan perancangan. Perancangan bangunan mixed di kawasan Duku Atas bertujuan untuk menghasilkan rancangan bangunan mixed yang mampu mengoptimalkan fungsi kawasan sebagai pusat integrasi transportasi berbasis TOD, lalu mewujudkan hunian dan ruang kerja yang fleksibel, efisien, serta sesuai dengan karakter dan kebutuhan generasi muda usia 21 hingga 35 tahun yang memiliki mobilitas tinggi. Lalu ketiga, menghadirkan desain arsitektur yang influensif, adaptif, dan kontekstual terhadap perkembangan tren, gaya hidup urban, serta budaya masyarakat perkotaan. Dan terakhir, menciptakan ruang publik yang interaktif dan inklusif guna mendukung aktivitas sosial kolaborasi dan terbentuknya komunitas urban. Lalu sasaran perancangan. Rancangan bangunan mixed ini di kawasan Duku Atas memiliki sasaran sebagai berikut: terwujudnya tata masa bangunan yang terintegrasi dengan sistem TOD, termasuk koneksi langsung maupun tidak langsung dengan simpul transportasi publik. Lalu kedua, terciptanya zoning fungsi yang jelas dan efisien meliputi area hunian, CO working space, komersial, dan ruang publik dalam satu kesatuan bangunan. Lalu yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan ruang yang fleksibel dan adaptif khususnya untuk generasi muda melalui desain unit hunian modular dan ruang kerja yang berubah fungsi. Lalu ada manfaat perancangan. Yang pertama itu manfaat bagi pengguna. Menyediakan hunian dan ruang kerja praktis fleksibel dan sesuai dengan gaya hidup generasi muda urban. Yang kedua, meningkatkan kemudahan mobilitas melalui akses langsung ke berbagai moda transportasi publik. Lalu yang kedua ada manfaat bagi masyarakat, yaitu mendorong terbentuknya ruang sosial yang aktif, interaktif, dan inklusif. Lalu yang ketiga ada manfaat bagi kawasan, mengoptimalkan fungsi kawasan Duku Atas sebagai pusat kegiatan urban berbasis TOD. Lalu yang keempat ada manfaat bagi lingkungan, mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi melalui integrasi transportasi publik dan mendukung konsep walkability dan pengurangan emisi karbon. Lalu yang terakhir ada manfaat bagi pengembangan ilmu arsitektur, yaitu menjadi referensi dalam perancangan bangunan mixed use berbasis TOD di Indonesia dan mengembangkan pendekatan arsitektur influensif yang adaptif terhadap tren dan gaya hidup urban.
Lalu ada analisa saya. Lokasi saya itu terletak di RT 3 RW 3 Kuningan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Duku Atas. Berikut koordinat geografisnya. Lalu ada regulasi lahan, zona K1, ID sabloknya, lalu KDB 55%, KLB 6,84, lalu KB 32, KDH 20%, dan KTP 60%. Kawasan TOD. Kawasan Duku Atas termasuk TOD karena memiliki integrasi berbagai moda transportasi publik seperti MRT, LRT, KRL, dan Transjakarta. Itu alasan saya memilih site ini karena sangat banyak terintegrasi dengan berbagai moda transportasi publik. Dalam satu kawasan yang saling terhubung didukung dengan fasilitas pejalan kaki yang baik serta pengembangan berintensitas tinggi dengan fungsi campuran, hunian perkantoran, dan komersial. Kondisi ini memungkinkan masyarakat untuk beraktivitas secara efisien dan konsep walkable city dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi sehingga menciptakan lingkungan urban yang lebih berkelanjutan dan dinamis. Lalu ada sejarah kawasan. Pada abad ke-19 atau era kolonial bermula dari sebuah kawasan perkebunan buah duku yang terbagi secara topografi menjadi wilayah utara dan selatan. Penataan modern pertama kali dimulai ketika insinyur kolonial membangun urusan banjir barat sebagai pengendali banjir yang kemudian menjadi batas geografi kawasan. Lalu 1950 hingga 1970-an atau era kemerdekaan mengalami transformasi total di bawah pemerintahan Presiden Soekarno melalui pengembangan jalan poros Sudirman Tamrin. Duku Atas berubah jadi kawasan semi perdesaan, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ditandai dengan berdirinya gedung-gedung bertingkat seperti Wisma Landmark dan infrastruktur jalan layang. Berikut gambar evaluasi kawasan Duku Atas, perjalanan sejarah dan transformasi. Yang pertama itu era kolonial, awal abad 19, lalu yang kedua pembangunan poros Jalan Sudirman Tamrin, awal Presiden Soekarno di tahun 1950-an hingga 1970-an. Lalu 2000-an hingga sekarang era modern berevolusi menjadi epicentrum transportasi publik massal terbesar di Indonesia dengan konsep TOD. Kawasan ini mengintegrasikan 5 moda transportasi, yaitu KRL, LRT, MRT, Transjakarta. Bagi KRL memiliki 2 stasiun. Lalu penataan ruang publik selain menjadi hub transit, kawasan sekitar bantaran air dan trotoar kini telah direvitalisasi menjadi ruang publik inklusif yang ramah pejalan kaki, lengkap dengan taman tepi air atau waterfront dan jembatan konektivitas multimoda. Lalu ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Di bagian utara ada stasiun Duku Atas dan Sudirman. Itu salah satu kekuatan dari lahan ini karena sangat dekat dengan moda transportasi umum. Lalu lokasi CBD premium, potensi arus perjalan kaki sangat tinggi dan didukung dengan jalan pedestrian yang bagus. Lalu ada integrasi teori hub, lalu prestige waterfront unik. Lalu ada kelemahan atau weakness. Yang pertama itu kelemahannya adalah konflik akses dan kemacetan barat, apalagi di rush hour. Lalu ada konfigurasi situs kompleks, lalu ada biaya pemeliharaan area air tinggi dikarenakan site berbatasan langsung dengan danau. Lalu ada arus logistis yang terbatas. Lalu 3 ada peluang atau opportunities, yaitu ekonomi tepi air atau rekreasi dan F&B, insentif kepadatan TOD, lalu ada konektivitas pedestrian eksternal, lalu ada inovasi dan infrastruktur pintar. Lalu ada ancaman atau threats, yaitu risiko lingkungan, banjir, dan polusi karena site ini terdapat di pusat kota, jadi risiko polusi sangat tinggi. Lalu kompetisi pasar dari proyek lain, lalu perubahan kebijakan transportasi, dan tantangan integrasi sosial. Lalu ada analisis matahari. Matahari pada saat ini cenderung panas di area timur dan selatan. Lalu sinar matahari sebagai sumber utama pencahayaan alami pada site. Di sebelah barat tidak terlalu terpancar sinar matahari karena terhalang oleh gedung-gedung di samping site. Lalu responnya apa? Tambahkan vegetasi rindang di sisi barat, timur, dan selatan untuk peneduh alami. Tempatkan human public seperti lobi ruang aktif menghadap ke timur selatan untuk pencahayaan alami yang stabil. Lalu ada analisis angin. Site memiliki danau yang berfungsi sebagai penyejuk angin alami. Lalu masa bangunan agar tidak menutupi dan ruang terbuka untuk menjaga fungsi pendingin alami. Lalu responnya apa? Terapkan ventilasi silang atau cross ventilation dalam perancangan tata letak bangunan khususnya pada podium.
Lalu ada analisis kebisingan. Kebisingan terbesar terdapat pada barat side karena berbatasan langsung dengan Jalan Raya Jenderal Sudirman. Lalu pada timur dan selatan side, tingkat kebisingan sedang karena berbatasan dengan gedung dan pemukiman. Lalu yang ketiga, pada utara side, tingkat kebisingan kecil karena hanya berbatasan dengan satu gedung dan danau. Lalu responnya, bangunan sedikit dibuat mendalam dari sisi barat untuk mengurangi kebisingan dari Jalan Jenderal Sudirman. Lalu penataan ruang zona yang sangat penting untuk mengatur tingkat kebisingan pada site. Lalu ada analisis iklim. Iklim tropis, lembab. Lalu suhu rata-rata 24 Celcius hingga 32 Celcius. Kelembapan tinggi sekitar 70 hingga 95%. Curah hujan tinggi sepanjang tahun, puncak di Januari hingga Februari. Angin dominan dari timur laut dan barat daya. Radiasi matahari tinggi sepanjang tahun, terutama sisi timur dan barat side. Respon desainnya, atur orientasi bangunan memanjang utara selatan untuk minim paparan sinar matahari langsung. Lalu gunakan shading kanopi secondary skin brise soleil di sisi timur dan barat. Lalu terapkan ventilasi silang dan bukaan besar untuk sirkulasi udara alami. Lalu ada analisa potensi alam. Saat bagian barat terdapat danau yang berfungsi sebagai tandon hujan udara alami, sangat penting mengingat kawasan ini rentan banjir terlihat. Lalu terlihat kawasan hijau yang cukup lebat mengelilingi sebagian danau. Ini dapat digambarkan sebagai vegetasi alami atau semi lestari. Potensinya, yang pertama, area yang berpotensi untuk urban farming, open air, CO working, atau taman sensorik. Lalu yang kedua, pengembangan RTH sebagai taman dan green roof dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan memberikan ruang publik yang nyaman bagi masyarakat. Lalu ada konteks apa? Makro, terletak di jantung konektivitas moda transportasi publik Jakarta, dikelilingi fungsi campuran perkantoran Sudirman, Komersil, Tamrin City, dan hunian vertikal 51.0 by Sutra Ascot Jakarta, dekat kawasan SCBD dan segitiga emas Jakarta. Set berada di kawasan TOD yang dikelilingi MRT, LRT, KRL, dan Transjakarta. Berikut integrasi transportasi umum berdasarkan jalan di maps pejalan kaki. Ini untuk ke MRT Duku Atas. Lalu ini untuk ke LRT Duku Atas. Lalu ini untuk ke KRL Sudirman. Untuk ke halte Duku Atas ini paling dekat karena hanya berjarak sekitar kurang lebih 50 meter karena hanya depan-depanan dengan halte Duku Atas. Lalu ada halte Galunggung. Respon bangunan, orientasi bangunan menghadap simpul moda transportasi utama LRT MRT. Maksimal fungsi mixed komersil publik dan hunian vertikal untuk mendukung kepadatan TOD. Lalu ketiga, elevated plaza atau podium terhubung langsung di jalur pedestrian dan stasiun LRT. Vegetasi mikro, vegetasi existing cukup melimpah, terutama pohon-pohon peneduh berukuran sedang dan besar. Terdapat merata di tepi tapak, sebagian besar berada di sisi selatan dan timur side. Potensinya, memberi ruang naungan alami bagi sirkulasi pejalan kaki, lalu bisa difungsikan sebagai buffer visual dan akustik terhadap jalan ramai. Lalu respon desain, pohon existing dipertahankan dan diintegrasikan ke lanskap aktif, lalu zona publik dirancang di bawah pohon untuk kenyamanan termal alami. Lalu ada analisa view atau pandangan. Arah view positif utara menghadap langsung ke LRT dan area terbuka aktif Duku Atas. Lalu barat pemandangan di koridor Sudirman dan Skyline SCBD. Lalu arah view negatif selatan potensi gang sempit dan belakang gedung ini, guys. Ini arah negatifnya, arah selatan. Untuk arah utara ini, untuk arah barat ini, dan untuk arah timur ini. Lalu respon. Fasad berat diberi bukaan lebar untuk menangkap dinamika perkotaan. Lalu kedua area komersial, kafe, dan toko ditempatkan di sisi barat untuk menarik pengguna transit. Lalu tambahkan kanopi dan balkon interaktif untuk pengalaman visual mudah. Lalu ada analisa aksesibilitas. Set sangat strategis berada di simpul TOD. Akses utama pejalan kaki berada di arah utara stasiun LRT, sedangkan kendaraan masuk dari sisi timur melalui jalan sekunder. Hal utama pejalan kaki dari area stasiun LRT, sisi barat terhubung ke Jalan Sudirman dengan trotoar aktif dan akses ke sana. Respon desain, buat akses TOD langsung dari sisi utara menggunakan eskalator. Drop off kendaraan pribadi di sisi timur dan desain akses universal untuk difabel dan lansia. Lalu ini ada sirkulasi pejalan kaki digambarkan dengan ini, dua ini, lalu ini untuk ini, sirkulasi kendaraan dan
respon desainnya pisahkan jalan pedestrian dan kendaraan. Lalu ini aksesibilitas dan sirkulasi. Di sini terdapat halte duku atas. Di sini ada MRT duku atas dan di sini ada MRT stasiun MRT juga. Lalu di sini ada stasiun BNI City. Di sini ada stasiun KRL Sudirman, stasiun LRT. Di sini ada Jakarta Stop. Di sini juga sama ada halte. Lalu ada analisa drainase. Tapak memiliki kontur relatif datar dan beresiko tergenang saat hujan deras, terutama karena kedekatannya dengan badan air kota. Sistem drainase dirancang dengan perkerasan berpori, taman resapan, dan saluran mikro menuju kolam detensi di sisi timur atau selatan tapak. Respon desain. Yang pertama itu sistem retensi dan detensi air menempatkan kolam retensi atau detensi pada area terendah tapak di sisi timur dan selatan sesuai analisis. Lalu kolam berfungsi menampung limpasan air hujan sebelum dialirkan ke saluran kota dapat diintegrasikan sebagai elemen lanskap atau water feature atau taman air. Lalu 2, perkerasan berpori. Area parkir, jalur servis, dan plaza menggunakan paving, memungkinkan air meresap langsung ke tanah dan mengurangi beban saluran drainase. Lalu ketiga ada elevasi bangunan. Lantai bangunan dinaikkan 30 hingga 50 cm dari elevasi rata-rata tapak. Area utilitas penting ditempatkan di atas elevasi banjir bencana. Lalu keempat ada pemanenan air hujan atau rain water harvesting. Air hujan dari atap dialirkan ke tangki penampungan bawah tanah. Lalu ada air dapat digunakan kembali untuk penyiraman lanskap, flushing toilet, dan kebutuhan utilitas. Lalu kelima, drainase ramah pejalan kaki. Saluran drainase dibuat tertutup pada area pedestrian utama, lalu untuk menghindari gangguan terhadap jalur TOD dan aktivitas publik. Lalu memanfaatkan trench drain atau slot drain yang lebih estetis. Lalu yang keenam ada integrasi dengan konsep arsitektur. Koridor hijau diarahkan menuju kolam retensi sebagai bagian dari komposisi ruang luar. Elemen air dijadikan identitas kawasan yang menunjukkan konsep Water Sensitive Urban Design atau WSUD. Lalu ada analisis utilitas, air besi, lalu ada air limbah, lalu ada listrik, ada telekomunikasi dan internet, lalu ada sampah, lalu ada pemadam dan keamanan. Lalu ada analisis topografi. Ini tampak atas. Topografi datar dengan elevasi 8 hingga 10 meter di atas permukaan laut. Kemiringan lahan sangat landai, kurang dari 2%, sehingga tidak ada perbedaan tinggi signifikan dalam suatu tapak, tidak memerlukan penggalian atau pengurukan besar. Lalu ini tampak depan kiri dan depan kiri, ini depan kanan, ini belakang kanan, ini belakang kiri. Respon terhadap desain bangunan. Elevasi bangunan ditinggikan 30 hingga 50 cm dari level tanah existing, mencegah masuknya limpasan air hujan. Lalu zonasi tapak. Area publik, plaza, dan sirkulasi diletakkan di area tengah-tengah yang paling aman dari potensi genangan. Lalu kolam retensi dan taman resapan diletakkan di sisi tapak yang lebih rendah selatan timur untuk menampung limpasan alami. Lalu pondasi. Menggunakan pondasi cakar ayam atau plat karena kontur stabil dan tidak berbukit. Lalu diperkuat dengan lapisan uruk atau pasir jika tanah dasar kurang padat atau terlalu lembek dan berlumpur. Drainase dan lanskap dirancang mengikuti kontur datar dengan bioswale dan saluran terbuka untuk mengarahkan air ke titik retensi. Lalu kedua ada lanskap dibuat landai untuk memaksimalkan aliran air alami ke area hijau. Lalu aksesibilitas. Kontur datar sangat mendukung desain aksesibilitas universal, inklusif, tanpa ram yang terlalu curam. Lalu ini ada user. Saya ada menggunakan user, kreatif muda, mahasiswa, pengusaha UMKM, masyarakat umum atau komunitas, dan komuter SINDA. Skema lahan saya adalah 2,82 hektar dengan KDB 55%, KLB 6,84, KB 32, KDH 20, KTB 60. Setelah dihitung-hitung, KDB-nya menjadi 15.570 meter persegi, lalu KLB-nya 203, 148 meter persegi, KB-nya 34, KDH-nya 5.940 meter persegi, lalu KTB-nya 17.820 meter persegi. Lalu zona mikro dengan tanda warna biru tua sebagai zona akses publik, biru muda sebagai komunitas dan kesehatan, warna oranye sebagai komersial sosial, dan warna pink transisi, warna merah hunian dan kreatif sebagai di tower, lalu zona akses transit di warna hijau tua, lalu warna kuning zona servis, warna coklat zona pendukung.
Berikut adalah zoning makro saya berupa site plan dan program bangunan lantai 1. Warna biru sebagai zona akses publik, berisi lobi, resepsionis, dan lain-lain. Lalu 2 zona komunitas dan kesehatan, itu ditandai dengan warna biru muda dan yang berisi klinik kesehatan tentang kesehatan. Lalu nomor 3 sebagai zona komersial sosial dengan warna orange, berisi retail dan toko dan lain-lain. Lalu 4 zona transisi, area berisi sebagai area duduk, koridor penghubung. Lalu warna merah sebagai zona komersial retail F&B, sebagai retail toko, food court, ataupun ruang komunal dan toilet. 6. Zona servis seperti loading dock, gudang, ruang sampah, dan ruang ME panel, dan lain-lain. Yang 7. Warna coklat, zona pendukung seperti kafe, kantin, dapur, atau area outdoor lainnya, dan toilet. Konsep, saya menggunakan konsep Integrated Urban Hub. Konsep ini adalah konsep di mana bangunan mixed berfungsi sebagai pusat aktivitas kota yang terintegrasi langsung dengan sistem transportasi publik. Jadi bangunan bukan hanya dekat transit, tapi menyatu secara fisik dan fungsi. Dalam konsep ini terdapat mode utama, atrium dan concourse, sebagai pusat distribusi, menghubungkan semua fungsi seperti retail, kantor, hunian, dengan akses langsung ke stasiun. Makanya saya menggunakan Skybridge untuk narah hubung langsung dari bangunan ke stasiun LRT Duku Atas. Pergerakan penggunaan dirancang seamless, baik secara horizontal, koridor Plaza Skybridge, maupun vertikal, lift dan eskalator terzonasi sehingga alur aktivitas efisien dan tidak saling bertabrakan. Lantai bawah dibuat aktif dan publik, retail F&B, sementara fungsi semakin privat ke atas, kantor hunian. Dengan begitu bangunan bisa mendukung aktivitas sepanjang hari dan menjadi bagian dari sistem kota yang hidup. Ini ubahan masa. Ubahan masa untuk podiumnya saya menggunakan persegi panjang dan 3 lantai. Lalu tower di sebelah selatan side. Berikut transformasi masanya. Lalu ini ada side plan. Berikut legendanya. Nomor 1 menandakan itu adalah entrance, nomor 2 pos jaga, lalu nomor 3 lobby, lalu nomor 4 ini bangunan utamanya. Lalu nomor 5 parkir mobil, nomor 6 parkir motor. Lalu ini ada akses untuk ke basement, ini untuk masuknya, ini untuk keluarnya. Lalu di sebelah sini ada loading dock. Setelah loading dock ada plaza di sebelah sini, lalu ada parkir mobil box atau truk untuk menurunkan barang menuju loading dock atau gudang. Lalu ada pintu, saya menggunakan 3 pintu. Yang pertama itu pintu utama di sebelah sini. Di sebelah sini itu sebelah barat side, lalu di sebelah utara side di sebelah sini, lalu di sebelah timur side di sebelah sini. Lalu ini block plan saya dengan skala 1:1500. Berikut adalah pemukiman warga. Lalu di sini ada LRT Duku Atas. Lalu di sini ada jalan hubung dari arah Kuningan menuju Jenderal Sudirman. Ini ada Skybridge yang menghubungkan ke LRT. Lalu di sini ada danau. Lalu di sini ada gedung semen 3 roda. Lalu di sini ada gedung Astra. Lalu di sini ada gedung-gedungan lainnya. Lalu di sini ada gedung Wisma Bumi Putra. Dan di sini yang dipisahkan dengan jalan menuju pemukiman warga sekitar. Lalu di sini ada masjid masyarakat sekitar. Dan ini bangunan saya. Dan yang ini Jalan Jenderal Sudirman dan ini halte Duku Atas. Untuk ke arah sana itu ke arah Bundaran HI dan stasiun KAI Sudirman dan KAI BNI City. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.